Pemirsa yang ada di rumah, selamat malam. Senang sekali kita bersama lagi di dalam acara seminar kesehatan online pada malam hari ini. Bersama narasumber kita, Dr. Evelyn Isyawarni Sutresman. Selamat malam, Dok. Malam. Kita akan mendengarkan seminar pada malam hari ini dengan judul Proses Terjadinya Kanker dan Pencegahannya. Namun sebelum itu, saudara-saudara yang kekasih, kami mau menyapa saudara, apa kabar? Semoga saudara-saudara semua sehat selalu, dan itu harapan kami. Saudara ada di depan kami pada saat ini menyaksikan untuk kita belajar bersama tentang kesehatan untuk tubuh kita. Saudara-saudara yang kekasih, kita perlu menjaga tubuh kita untuk kita pakai di dalam aktivitas kita sehari-hari demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, namun sebelumnya dokter akan memulai seminar pada malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang ditulis oleh pemirsa berhubung dengan acara seminar kita pada 2 minggu yang lalu, dan kita sudah janjikan bahwa kita akan menjawab setiap pertanyaan itu. Jadi Dok, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu, minum air hangat sekali secara rutin apa baik bagi kesehatan kita? Saya juga baru dengar ini, air yang hangat sekali. Saya jawab ya, minum air yang hangat itu sebenarnya baik, tapi jangan hangat sekali. Kalau panas, takutnya bisa terjadi terbakar selaput lendir yang ada di kerongkongan kita. Jadi kalau hangat saja itu bagus. Kenapa bagus? Karena air yang hangat itu menyebabkan pelebaran daripada pembuluh-pembuluh darah kita, sehingga menyebabkan jalannya atau sirkulasi darah itu akan berjalan lebih lancar. Dan selain itu pula, air yang hangat itu membawa perasaan yang nyaman begitu, sehingga kita mengeluarkan hormon endorfin ya, karena rasa nyaman. Dan keringat kita tentu akan keluar. Karena keringat kita keluar, maka sekaligus mengeluarkan juga racun-racun yang ada dari dalam tubuh kita. Oh begitu ya. Jadi memang penting sekali untuk kita minum air hangat, tapi bukan yang hangat sekali, ya. Jadi itu untuk membuka pembuluh darah kita supaya berjalan dengan lancar. Dan satu tadi yang dokter katakan bahwa itu akan mengeluarkan endorfin dari dalam tubuh kita, dan itu sangat bagus untuk kesehatan kita. Terima kasih Dok. Pertanyaan yang selanjutnya, ada sebutan bahwa pola pikir stres yang dijauhkan lebih penting untuk penundaan proses penuaan. Benarkah demikian, Dok? Ya, memang benar bahwa pola pikir atau stres itu ada pengaruhnya terhadap proses penuaan. Tapi bukan hanya itu, harus dikaitkan juga dengan faktor-faktor yang lain. Ya, jadi kalau kita stres itu akan keluar semacam hormon yang disebut noradrenalin. Nah, hormon ini racun. Karena hormon ini racun, dia merupakan satu hal yang radikal bebas terhadap DNA kita, ya. Sehingga dengan demikian bisa menyebabkan proses penuaan itu akan berjalan lebih cepat. Tapi harus dibareng juga dengan cara pola makan kita. Ya, walaupun kita tidak stres, tapi kalau kita punya pola makan, kita tidak atur sebagai pola makan yang sehat, ya proses ini juga akan berjalan cepat, termasuk istirahat, termasuk lingkungan. Nah ini semua 4 faktor itu yang tempoh hari dokter yang pernah saya terangkan, ya 4 faktor itu. Dan 4 faktor ini akan berpengaruh terus. Seperti sebentar juga akan saya bahas, ada kaitan dengan proses terjadinya kanker. Oh begitu ya Dok. Jadi sangat-sangat kita jauhkan itu stres ya. Yang penting kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan mengambil alih akan semuanya. Dan yang ketiga,
Di sini ada pertanyaan, proses penuaan ada kaitan dengan kekuatan atau energi kita. Kalau kekuatan hilang, ada sebutan kurang makan makanan daging dengan protein tinggi, benarkah demikian, Dok? Ya, kita jangan selalu berpendapat kalau kita tidak makan daging bahwa kita kekurangan energi. Ya, itu daging atau protein hewani ini memang betul-betul satu protein yang lengkap asam aminonya secara biochemis, maka rantainya itu 100% bagus itu ya asam aminonya. Tetapi ya di samping itu protein hewani ini mengandung banyak lemak, jadi bisa menaikkan kolesterol kita. Ya, jadi kolesterol yang tinggi dalam darah kita, nah ini merupakan juga radikal bebas bagi proses penuaan itu. Jadi proses penuaan itu lebih cepat terjadi. Jadi jangan selalu berpendapat energi bisa juga dari protein-protein yang datang dari nabati atau tumbuh-tumbuhan. Bisa, ya. Jadi energi tidak semata-mata dari daging. Ya. Itu bisa didapati dari protein tumbuh-tumbuhan. Nabati. Ya. Begitu ya, Dok. Karena ada yang katakan kita lemah kalau tidak makan daging. Ya. Ternyata itu tidak betul ya, Dok ya. Ya, malah ada efek sampingan yang berbahaya dari daging itu. Oh begitu, baik, Dok. Pertanyaan yang terakhir ini, turunnya memori pada proses penuaan. Ya. Penyebab utama sebenarnya itu dari mana, Dok? Ya itu, memori yang turun atau proses demensia, kemunduran cara berpikir kita. Ya. Malah bisa menjadi penyakit yang disebut Alzheimer disease. Nah, ini disebabkan oleh karena pola makan kita juga. Kalau pola makan kita terlalu banyak mengandung lemak seperti dari protein hewani itu tadi, ya, atau karbohidrat yang tinggi, banyak gula, itu semua sebagai sampah-sampah yang tertimbun dalam badan kita. Dan kalau proses detoksikasi dalam badan kita kurang bagus, sampah-sampah ini saya sudah terangkan yang lalu akan dibawa oleh darah ke otak dan menyebabkan timbunan atau plak amiloid yang menyebabkan demensia atau memori kita akan lebih cepat turun. Oh, jadi itu plak bukan hanya di sekitar jantung saja ya, Dok? Itu bisa ada plak juga di kepala ya? Ya, di kepala kita timbunan amiloid, timbunan protein-protein yang tidak berharga tadi yang sudah jadi sampah, yang seharusnya kita punya tubuh bisa mendaur ulang menjadi protein yang bisa dipakai menjadi energi. Tapi karena pola makan yang salah, itu antara lain protein hewani yang terlalu banyak, maka itu menjadi sampah-sampah yang susah dikeluarkan. Selain menimbulkan juga polip-polip pada kita punya usus besar. Jadi itulah sebabnya saya katakan tadi, protein hewani memang membuat energi, tapi efek-efek sampingannya juga lebih banyak besar. Efek sampingnya ya, Dok ya. Ya. Lebih baik apalagi kalau sudah usia 50 tahun ke atas. Ya. Dan mungkin juga dari kecil kita biasakan untuk lebih banyak makan buah dan sayuran, ya. Kacang-kacangan. Ya beda, kalau buah dan sayuran itu pasti membuat tubuh kita lebih sehat dan gampang, tidak ada sampah-sampah seperti itu. Oh begitu, Dok. Baik, Dokter, terima kasih banyak untuk penjelasan dari 4 pertanyaan yang ditanyakan oleh pemirsa yang ada di rumah. Dan semoga apa yang dokter sudah jelaskan tadi itu bisa kita terima dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Pemirsa yang ada di rumah, kita akan masuk di dalam seminar kesehatan online pada saat ini. Dan untuk itu saya persilakan Dr. Evelyn untuk memaparkan seminar ini. Terima kasih. Para pemirsa yang budiman di rumah dan di mana saja berada, selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Malam hari ini saya akan membahas satu topik yang boleh dikata banyak permintaan ini tentang proses bagaimana terjadinya kanker atau karsinogenesis dan bagaimana kita mencegahnya. Kalau kita tahu bahwa penyakit yang bisa kita cegah, yaitulah penyakit kanker sebenarnya. Namun demikian, banyak yang sudah menderita penyakit ini
Dan ternyata penyakit ini adalah penyebab kematian yang kedua setelah penyakit kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah. 1 dari 6 kematian yang terjadi adalah diakibatkan oleh penyakit kanker. Itu sebabnya kalau orang yang menderita kanker selalu takut. Tapi sebenarnya kita bisa mencegah. Dan banyak yang katakan ya itu terjadi karena genetik, turunan. Tapi sebenarnya kita bisa mencegah penyakit ini karena turunan sedikit sekali. Nah, kalau kita melihat laporan dari International Agency Research on Cancer dari WHO, kira-kira ada 18,1 juta kasus kanker, di mana 9,6% kematian terjadi karena kanker. Dan penyebab kematian kanker ini, kalau kita lihat dari 185 negara di dunia ini, menganalisa jenis-jenis kanker, ternyata hanya terdapat 1 dari 5 laki-laki yang menderita kanker dan 1 dari wanita menderita kanker, dengan kematian 1 dari 8 pria dan 1 dari 11 wanita. Nah, dari WHO katakan bahwa kanker yang paling banyak diderita adalah kanker paru, kanker lambung, kanker hati, kanker payudara. Dan kanker paru yang banyak mematikan adalah 1,8 juta, di mana 18,4% dari total kematian itu terjadi di tahun 2018. 20% lebih banyak terdapat pada kaum pria, karena kaum pria biasanya lebih banyak merokok ya dari wanita. Dan kematian adalah 50% dari kasus. Di Amerika, 21% penderita kanker dari populasi dengan kematian 14,4%. Di Eropa 23,4% dari populasi dengan kematian 20,3%. Nah, kalau kita bisa mencegah dengan pola hidup sehat, sudah itulah penyakit kanker dapat dicegah 30% dari prevalensi kanker yang ada sekarang ini. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Cukup memprihatinkan. Menurut riset dari Kesehatan Dasar 2018, ada 1,4 per 1000 penduduk di Indonesia menderita penyakit kanker. Kita akan lihat di gambar ini, insiden kanker yang paling banyak pada wanita adalah kanker payudara. Nah, dengan prevalensi rate 58.256 kasus per tahun. Dan ternyata menurut Dr. Bob Andinata, ada 6 pasien perempuan per jam yang menderita kanker payudara. Kalau kita lihat pada pria tadi, terbanyak kanker paru dan kanker hati. Ya, kita lihat ini kalau sudah jadi kanker, paru-paru akan menjadi hitam, jaringannya jadi hitam, begitu juga lever di sebelah kanan ini akan menjadi lebih hitam. Dengan prevalensi yang cukup banyak, laki-laki itu adalah 19,3 per 100.000 dengan kematian 10,9 per 100.000. Dan untuk hati 12,4 per 100.000 dan kematian 7,6 per 100.000 penduduk. Pada wanita, terbanyak kanker payudara dan leher rahim. Jadi ini seringkali terjadi pada wanita, payudara, kanker leher rahim. Nah, kalau kita lihat data keseluruhan di dunia ini, membandingkan negara-negara yang berkembang dan negara maju, ternyata negara-negara maju lebih banyak penderita-penderita kanker. Di sini kita melihat bahwa pola hidup mereka adalah kurang sehat, karena mungkin negara-negara ini terlalu fasilitas yang banyak, membuat mereka tidak memelihara pola hidup yang sehat. Nah, sekarang kita akan lihat sebenarnya dari mana ini sel-sel kanker yang ada dalam tubuh. Kanker dan imunitas punya hubungan dekat sekali. Semakin kita mengalami daya tahan tubuh yang rendah,
perkembangan kanker itu akan menjadi lebih cepat. Dan faktor-faktor yang berkaitan dengan daya tahan tubuh itu adalah berkaitan juga dengan proses terjadinya kanker. Sel kanker sebenarnya adalah sel-sel dari tubuh kita, sel normal yang mengalami perubahan secara seluler dan perubahan genetik. Dia bertumbuh, membagi diri secara abnormal menjadi sel yang kita namakan sel liar atau orang biasa katakan sel gila. Karena apa? Tidak bisa dikontrol perkembangan sel ini. Dia mengganas, mendesak jaringan, masuk ke pembuluh darah, masuk ke pembuluh limfa, dan menyebabkan kanker ini mengalami metastase atau penjalaran. Seluruh tubuh kita terdiri dari sel-sel. Makanya kanker bisa terdapat pada semua organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu sebabnya kalau ada kanker misalnya di payudara, itu secara primer di payudara, dia bisa merambat pergi ke paru-paru. Itu terjadi secara sekunder. Kenapa? Karena dia masuk ke saluran limpa, dia masuk ke saluran pembuluh darah, sehingga dia bisa menyebar kemana saja. Inilah sel-sel kanker dari tubuh kita yang mengalami pertumbuhan secara abnormal. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan atau abnormalitas itu? Ada dua faktor. Faktor pertama adalah dari tubuh kita. Tapi ini tidak banyak saya katakan. Biasanya ini secara keturunan 1-2% saja. Faktor yang terbanyak sel ini berubah menjadi kanker karena pola hidup kita. Itu yang kita namakan faktor dari luar. Ya, yang terbagi dalam 4 faktor yang saya selalu sebutkan. Yaitu faktor dari pola pikir, dari makanan, dari istirahat, dan faktor dari lingkungan. Nah, kalau kita tinjau secara biomolekuler, sel-sel dalam tubuh manusia ini banyak sekali. Ada 60-100 triliun sel yang hidup. Dan sel-sel ini selalu mendapat makanan. Nah, organ-organ tubuh kita ini adalah terdiri dari sel-sel. Nah, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ini, kalau kita lihat dalam gambar yang saya tunjukkan, satu sel mempunyai inti. Inti itu adalah kromosom. Ada kromosom 23 pasang atau 46. Kromosom ini ada di dalamnya DNA. DNA ini seperti bentuk apa? Seperti bentuk helix, pita yang dihubungkan dengan protein. Nah, pada protein itu ada gen. Itu sebabnya kalau kita lihat mau tahu keturunannya apa, ada kecelakaan, apa cocok itu keturunannya, diperiksa DNA. Kenapa? Karena di dalam DNA ini ada gen-gen yang orang-orang yang mati sekalipun, dia bisa meneruskan kepada keturunannya. Di sini kita bisa melihat karakteristik dari kehidupan yang diturunkan. Jadi DNA atau desoksiribonukleik acid ini disebut molekul kehidupan daripada inti sel, terdapat pada inti sel. Nah, kita lihat apa gunanya ini DNA. Ya. DNA ini penting sekali. DNA ini dia mengatur bagaimana sel bertumbuh, mulai dari grow sampai dia mengalami mitosis, membelah diri, sampai dia bertumbuh lagi, sampai dia mati atau apoptosis, semua dipengaruhi atau diatur oleh DNA ini. Kalau DNA ini rusak, nah kita lihat kalau dia rusak, berarti perputaran siklus sel itu terhalang. Akibatnya apa? Sel-sel yang tumbuh itu, kita lihat pada gambar sel paru, sel-sel ini akan tumbuh begitu dengan tidak teratur, jadi sel liar atau sel gila, sehingga terjadi massa tumor. Dan massa tumor ini, kalau dia masuk ke pembuluh darah atau masuk ke pembuluh limfa, maka dia akan mengganas, mendesak jaringan. Itulah yang kita namakan kanker atau metastase dari kanker. Nah,
apa yang memicu sehingga koordinasi yang dibuat oleh DNA ini terganggu. Kenapa? Karena ada radikal bebas. Tentu saudara bertanya, apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu adalah hal-hal yang terjadi, molekul-molekul yang terjadi akibat kita bernapas. Akibat proses metabolisme pertukaran zat-zat yang ada dalam sel. Eksternal dari luar, ya, dari zat kimia, dari lingkungan, dari alkohol, dari rokok, pokoknya dari makanan, pola pikir, lingkungan, dan istirahat yang kurang. Itu secara eksternal. Nah, kita lihat bahwa radikal bebas itu adalah satu molekul yang elektronnya tidak ada, tidak berpasangan. Karena tidak berpasangan, dia mau menarik elektron yang berasal dari sel, yaitu dari DNA. Akibat dia menarik ini, maka terjadi proses oksidasi di dalam sel yang menyebabkan sel itu rusak, DNA itu rusak. Jadi, radikal-radikal bebas ini merusakkan DNA. Jadi kalau pola makan kita salah, istirahat kita tidak bagus, pola lingkungan jelek, ya, maka semuanya ini adalah radikal-radikal bebas yang bisa menyebabkan DNA rusak. Dan kalau DNA rusak, sel berubah menjadi abnormal dan terjadilah kanker. Untuk mencegah supaya radikal bebas ini tidak menarik atau merusak DNA, maka kita memerlukan antioksidan. Antioksidan artinya antioksidasi. Dialah yang mencegah sehingga radikal bebas ini tidak merusak DNA yang ada. Nah, yang paling sering adalah radikal bebas itu dari reaktif oksigen. Jadi oksigen kita perlu, tapi oksigen yang seperti ini tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi secara kesimpulan mekanisme karsinogenesis terjadinya kanker adalah radikal bebas dari 4 faktor tadi, yaitu pola makan, pola tidur yang salah, dari lingkungan, dari pola pikir, itu akan menyebabkan inti sel akan rusak, DNA rusak, sehingga sel-sel bertumbuh tanpa pengaturan, tanpa koordinasi, dan terjadi massa tumor yang kemudian menjadi kanker. Ketika masuk ke pembuluh darah dan pembuluh limfa, dia mendesak jaringan-jaringan sekitar. Jadi inti sel adalah terdapat DNA di sana. Jadi kita harus jaga sebaik-baiknya, jangan radikal-radikal bebas ini bisa merusak. Dan selain itu pula, radikal bebas ini akan merusak enzim-enzim yang ada pada DNA itu juga. Nah, itu juga yang menyebabkan proses penuaan yang saya pernah terangkan. Jadi harus berhati-hati kepada makanan kita, jangan sampai merupakan radikal bebas yang merusak DNA. Karena kalau DNA rusak, sel-sel akan berubah menjadi sel abnormal atau sel kanker. Sehingga siklus sel akan berubah dan koordinasi tidak ada, terjadilah massa tumor ini. Untuk menjadi massa tumor atau sel yang normal menjadi abnormal, itu memerlukan waktu. Itu sebabnya kalau kita minum rokok, tidak langsung besok terus jadi orang kanker paru. Mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun kemudian, atau bahan makanan yang radikal bebas itu, dia menyebabkan sel berubah, mutasi, sampai menjadi kanker. Ya, jadi ada waktu yang tertentu. Nah, seorang dokter, onkolog, namanya Dr. Wong Seng Weng, dia katakan bahwa semua orang ada sel kanker. Saya ada sel kanker. Tapi jangan lupa, di dalam tubuh kita ada imunitas, ada kekebalan, ada daya tahan tubuh dalam tubuh kita. Dalam hal ini yang kita namakan natural killer cell, namanya saja killer. Nah, natural killer cell ini akan keluar kalau ada sel yang berubah jadi kanker. Dengan cara lain, cara apa? Dia makan sel-sel itu. Ya, dia makan
makrofil makan sel-sel itu. Sehingga akhirnya sel kanker itu hilang. Tapi ada toleransi. Pada waktu atau pada jumlah yang tertentu, sel itu dimakan oleh natural killer ini. Tapi kalau misalnya kita terus saja dengan pola hidup tidak sehat, begitu cara hidup makan kita banyak radikal bebas yang kita makan, akhirnya natural killer ini tidak berdaya. Akhirnya apa terjadi? Sel-sel kanker itu akan bertumbuh, akan berkembang dengan hebat dan menyebabkan kanker-kanker ini terjadi pada organ-organ tubuh kita. Jadi harus kita hati-hati. Jangan sampai agen-agen radikal bebas itu bisa merusak DNA kita. 4 faktor. Faktor makanan, faktor stres, faktor lingkungan, dan faktor istirahat. Ini dari luar. Ya, mari kita lihat dari makanan. Kira-kira makanan apa yang radikal bebas? Kadar lemak yang jenuh dari makanan. Misalnya kita menggunakan minyak goreng. Minyak goreng yang kita sudah pakai berulang-ulang kali, dari cis menjadi trans dia. Mentega, susu dan produk bisa. Daging-daging hewan yang tadi saya sudah katakan, protein-protein hewan ini bisa menyebabkan polip-polip yang kemudian berubah menjadi tumor atau kanker pada usus. Ya. Jadi protein hewani kadang-kadang sudah ada hormon. Kita katakan tidak apa-apa. Kalau kita makan daging putih seperti ayam, jangan lupa ayam makan hormon-hormon dari makanan-makanan yang diberikan. Apakah ayam kampung ke ayam res, sama semua. Ya. Nah, apalagi kalau protein hewani atau daging-daging itu biasa kita bakar, ada benzopiren yang keluar, ada arang. Arang inilah yang menyebabkan terjadinya radikal bebas. Apalagi pengawetan, pewarnaan makanan. Ya, kita suka sekali makan kaleng-kalengan yang banyak. Kaleng-kalengan itu tidak baik. Kenapa? Karena makanan kaleng-kalengan ini dia mengandung apa? Penyedap dan pengawetan. Sehingga menyebabkan vitsin dan sebagainya, pemanis, kimia. Itu semua akan menyebabkan radikal bebas pada makanan dan minuman kita. Hal yang lain lagi. Misalnya bakteri-bakteri, virus, parasit, satu warna, ya. Pinang, orang suka makan pinang itu biasa, ya. Apalagi obat-obatan, hormon-hormon, ya. Kita mau supaya cepat besar, kita makan hormon, minum obat hormon, ini berbahaya. Pola pikir juga bahaya. Istirahat yang kurang, lingkungan, sinar ultraviolet, X-ray, asap-asap mobil. Ini pernah diadakan trial di Jogja. Orang-orang, anak-anak muda itu yang makan di pinggir-pinggir jalan, biasanya dia punya tulang cepat rapuh. Kenapa? Karena zat plumbum atau timah hitam ini, dia bisa menyebabkan osteoporosis cepat. Bukan itu saja, dia masuk ke pernapasan dan dia merupakan radikal bebas yang bisa menyebabkan kanker paru. Jadi pada waktu diadakan penelitian 5 tahun, ternyata mahasiswa yang suka makan dekat tempat-tempat pemberhentian ini bahaya sekali. Ya, itu juga hepatitis, apalagi human papilloma virus. Ya, faktor-faktor genetik bisa juga cuma 1-2%. Ini semua 4 faktor tadi bisa menyebabkan radikal bebas yang merusak DNA dan terjadilah kanker. Nah, ada juga satu peristiwa lain. Misalnya kita tidur terlalu larut malam, selalu berulang-ulang. Kita ingat pada waktu jam 11 itu terjadi detox pada liver. Dan di sana dihasilkan SGOT dan SGPT yang biasa kita periksa untuk fungsi hati. Nah, enzim-enzim ini yang keluar biasanya berguna untuk fungsi hati lebih bagus. Tapi karena kita selalu tidur larut-larut malam, maka bisa terjadi kanker hati.
Jadi kita lihat istirahat saja yang kurang, proses detox tidak terjadi, radikal bebas akan merusak DNA dan terjadi kanker. Ini kanker secara keturunan juga bisa, ya. Biasanya dilihat keturunan, ya, tapi ini hanya 1-2%. Yang paling banyak adalah yang terjadi dari luar. Jadi hati-hati menggunakan pola yang tidak sehat ini. Nah, ada pandangan lagi tentang keasaman darah. Mungkin kita pernah dengar pH darah, ya, atau potential hidrogen. Variasi dia. Kita tahu kalau pH 7 itu dianggap normal. Kalau pH lebih rendah itu asam. Suasana asam itu berbahaya sekali. Kenapa? Di sini bisa merusak DNA dan perkembangan sel menjadi kanker itu cepat sekali. Jadi kalau pilih air minum, jangan pilih atau minuman yang pH-nya rendah dari 7. Ini saya ada gambar, jadi mungkin nanti kita bisa melihat bahwa kebanyakan makanan-makanan, minuman-minuman yang manis dan sebagainya itu pH-nya rendah, bahaya. Sedangkan buah-buah dan sayur biasanya pH-nya tinggi atau alkali. Makin alkali dia, makin dia basah, pH-nya makin tinggi dari 7, itu lebih bagus. Kenapa? Karena pH ini sangat menentukan rusaknya DNA atau tidak. Ya, jadi hati-hati. Kalau tidak, jadi radikal bebas itu makanan. Ya, makanya kita dianjurkan makan buah dan sayur kalau perlu kurang lebih 4-5 porsi dalam sehari. Nah, makanan-makanan daging ini sekali lagi protein hewani. Bukan karena saya menganjurkan saudara menjadi seorang vegetarian, tapi kalau vegetarian pro atau yang menjadi vegetarian ini, pro cancer itu lebih kurang terjadi. Kenapa? Karena daging-daging itu selain kortison yang dikeluarkan oleh binatang pada waktu disembelih, juga dia mengandung hormon-hormon yang mempercepat pertumbuhan. Ya, misalnya ayam disuntik dalam waktu 2 minggu, dia sudah menjadi dewasa. Sapi cepat mengandung bovine growth hormone, ya. Akhirnya apa? Radikal bebas ini merusak DNA dan sel kanker pun terjadi. Apalagi daging-daging itu protein ini mengandung kolesterol yang tinggi. Apa? Selain hormon-hormon yang tadi saya katakan. Dan pada waktu dipanggang, nah ini modern daripada cara Italian style, dia panggang itu daging, akhirnya mengandung benzopiren, ya. Dan benzopiren ini akan menyebabkan radikal bebas terhadap kerusakan DNA. Kita lihat lemak-lemak makanan. Semakin lemaknya tinggi juga, ini satu hal yang kita lihat di negara-negara yang lemaknya tinggi, kanker payudara juga akan cepat. Nah, itu mengenai arang benzopiren. Benzopiren dalam 2 ons dengan kolesterol yang stick yang kita bakar, itu adalah sama dengan 600 rokok. Bayangkan aja, 1 rokok saja bahaya, ini 600. Benzopiren dari asap 600 rokok pada 2 ons daripada makanan daging atau stick yang kita bakar. Jadi hati-hati bagaimana bahayanya. Dan bagaimana rokok bisa menyebabkan terjadinya kanker? Karena rokok mengandung komponen karbon monoksida, ter, ini ter, tidak ada jenis rokok yang tidak ada ter, semua ada ter, sampai yang mahal pun ada. Ya, orang mulai pasang pipa yang panjang, akhirnya mengendap di lidah, kanker lidah, mengendap di mulut, kanker pada mulut kita. Jadi tidak ke paru-paru, tetapi di mulut kita terjadi kanker. Ya, dan kita lihat bahwa pengaruhnya pada paru-paru, tenggorok, cabang 90%, kotak suara 84%, rongga mulut, bibir, lidah, dan mulut 92%, saluran makanan 78%, pankreas 29%, kandung kemih 47%, ginjal 48%. Bayangkan, orang masih juga mau merokok, walaupun ditaruh advertensi, rokok berbahaya. Rokok menyebabkan apa? Kematian. Tapi orang masih tetap. Karena apa? Dia pikir masih lama.
Ya, ada kesaksian dari seorang penyiar televisi Republik Indonesia. Ya, mungkin ini masih keluarga dari teman sejawat. Ya, bahwa ternyata akibat merokok paru-parunya menjadi rusak dan dikatakan menyesal. Saya mau kasih tahu supaya jangan merokok, berbahaya. Begitu pula dengan alkohol. Alkohol orang pakai untuk sosial, kehidupan sosial, tapi penyebabnya kalau kita berulang-ulang menggunakan, kanker liver paling sering terjadi. 75% kanker saluran makanan, 50% kanker pada mulut, 50% kanker pada kotak suara. Jadi pokoknya kanker-kanker yang penting ini, penyebab-penyebab dari kanker ini sebaiknya kita jauhkan supaya kita bisa mencegah terjadinya kanker. Saya katakan tadi bahwa penyakit kanker, penyakit yang bisa dicegah kalau kita mau hidup secara sehat. Nah, begitu juga dengan prosedur yang berhubungan dengan zat besi. Ini kembali lagi kepada pola makan protein hewani. Protein hewani banyak mengandung zat besi. Ini ada kaitan dengan pemasukan zat besi untuk penanggulangan penyakit kanker karena zat besi menurunkan pH darah. Makanan kaleng, saya sudah katakan benzoat di sana, pengawet. Ya, banyak orang yang berpikir makanan kaleng itu hebat, buah-buah dari kaleng. Ambillah buah-buah secara alamiah karena di sana ada enzim yang hidup, bernyawa dan mencegah atau antioksidan, mencegah kerusakan daripada DNA sehingga kanker tidak terjadi. Nah, antioksidan inilah yang menjadi pencegahan yang utama, ya. Nah, di dalam tubuh kita ada antioksidan yang kita sebutkan SOD yang kan pernah kita juga bawakan, katalase glutathione ya pada waktu bicara sistem daya tahan tubuh. Secara eksternal dari beta karoten, vitamin A, C, E yang sebenarnya semua ini polifenol, flavonoid, semua ini berasal dari buah-buah dan sayur. Makanya saya anjurkan kita makan banyak buah-buah dan sayur. Enzim COD akan naik, SOD akan naik, radikal bebas akan menjadi lebih rendah dan akibatnya kita tidak terkena penyakit kanker. Karena apa? SOD ini semakin tua semakin menurun. Jadi semakin tua selama buah dan sayur semakin penting kita intake. Jadi kesimpulan yang penting, jagalah faktor makan, istirahat, stres dan lingkungan. Maka kita bisa mencegah kanker terjadi pada tubuh kita. Ini ada satu lagi yang saya perlu katakan, saya ulangi, bahwa setiap hewan yang dipotong, hormon steroid selalu dikeluar. Akibatnya apa? Dia akan mempengaruhi koordinasi yang dibuat oleh DNA. Sehingga akibatnya terjadilah kanker. Karena itu, marilah makan sayur-sayur dan buah-buah, merupakan makanan yang kompleks, mengandung banyak vitamin, mineral, serat, karotenoid, flavonoid, ya, sterol, indol, dan lain-lain. Dan kalau perlu kita makan setiap hari 5 porsi ataupun lebih buah-buahan dan sayuran pada setiap hari. Pengobatan infeksi juga perlu kita perhatikan. Infeksi-infeksi yang lama akan menurunkan imunitas tubuh. Ya, karena apa? Akan dikeluarkan semacam zat namanya sitokin. Sitokin ini kalau dia keluar, kita punya badan mengkompensasi dengan keluarkan natural killer cell atau NK cell, dengan mengeluarkan makrofag, dia akan makan virus-virus bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi setiap infeksi harus kita cegah, jangan sampai menjadi infeksi yang kronik atau menahun. Sehingga kanker dapat juga dicegah. Jadi kita lihat banyak faktor, semua faktor-faktor yang kita tidak jaga dengan baik, dari makanan, dari istirahat, dari lingkungan, dari pola pikir. Ya, sekali lagi pola pikir bisa membuat kanker. Kenapa? Pada waktu kita berpikir, stres, noradrenalin adalah radikal bebas yang merusak DNA. Faktor-faktor ini harus kita jaga dengan baik sehingga kanker tidak terjadi. Ya, jadi kesimpulan yang paling penting,
Mari kita jauhkan pemicu kanker. Makanan-makanan gorengan kurangi, ya. Karena minyak yang sudah kental berulang kali dipakai sudah jadi trans, ini bahaya. Daging merah, merokok jauhkan, junk food, ya, termasuk juga mie instan, radiasi, minuman-minuman kaleng yang mengandung asam benzoat, zat-zat kimia, vitsin, boraks yang banyak pada bakso-bakso, formalin, pestisida kita kurangi, hormon-hormon tertentu, susu dan produk, ya, ini ternyata ada bahayanya karena mengandung bovine growth hormone, virus-virus, ya, termasuk ini virus-virus human papilloma viral. Ini human papilloma ini dia mempengaruhi terjadinya kanker serviks atau leher rahim. Gula yang terlalu banyak, karbohidrat yang terlalu banyak, nanti kita bahas itu, ya. Bagaimana karbohidrat bisa menyebabkan orang gemuk? Karena apa? Semua kelebihan karbohidrat, protein dan lemak akan tertimbun dalam badan kita menjadi obesitas atau kegemukan, dan kegemukan ini akan menjadi zat atau radikal bebas yang menyebabkan perubahan pada DNA dan terjadi kanker. Jadi kondisi tubuh kita perlu istirahat, stres, depresi kita jauhkan, udara yang sehat dan segar, kurangi air minum yang tidak baik, yang pH rendah, olahraga, makan banyak buah dan sayur, jauhkan udara-udara yang polutan, sering-sering ke tempat yang bagus udaranya, kita pergi ke sana dan itu akan membawa kesegaran bagi tubuh kita. Makanan-makanan yang asam, pH tinggi, pH rendah. Kenapa? Protein hewan, mentega, roti-roti, tepung, soft drink, ya, itu juga minuman alkohol, termasuk teh yang terlalu dipakai setiap hari juga berbahaya. Kopi termasuk. Jadi kita gunakan antioksidan yang bagus sekali dari tubuh kita, yaitu buah-buah dan sayuran dari makanan kita, pada makanan kita. Jadi ada satu pola hidup sehat yang kami anjurkan, yang kita sebut New Start. N itu makanan, nutrisi. E itu olahraga, exercise. W itu water. Sunshine, S atau sinar matahari. Temperance, bertarak. R, udara yang sehat. Rest, istirahat yang tepat. Dan trust in God, artinya kita percaya kepada Allah, itulah membawa segala stres-stres kita boleh berakhir. Nah, 4 faktor yang penting ini kita harus jaga dengan baik. Rest, stres, lingkungan, dan pola makan dan minum. Oleh karena itu, tentu kita pikir, ada pengobatannya kalau orang kanker. Pengobatan yang orang pakai sekarang adalah pengobatan kemoterapi dan radiasi. Masih itu yang dilakukan. Dan itu pun ada efek-efek sampingan yang berbahaya. Yang paling baik adalah mencegah. Mencegah lebih baik dari pengobatan. Dan yang paling penting, kalau ada benjolan, ada perdarahan, kita lekas mengadakan pemeriksaan sebelum kanker itu bermetastase ke tempat yang lain. Jadi pola pencegahan yang paling baik adalah cegah radikal-radikal bebas yang merusak DNA kita sehingga sel-sel berubah menjadi sel-sel kanker. Nah, itulah caranya kita memelihara tubuh kita dengan sehat. Kenapa? Sebab tubuh kita ini adalah milik siapa? Milik daripada Allah. Allah mempercayakan tubuh kita. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, kalau kita makan, kita minum, apa saja yang kita buat, buatlah itu semua untuk kemuliaan nama Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Kita peroleh dari Allah. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Karena itu, kita harus pelihara dengan baik tubuh kita. Serahkan tubuh kita secara utuh kepada Allah. Roma 12 ayat 1 katakan, serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Dengan cara apa? Peliharalah pola hidup sehat, supaya kita jangan terkena penyakit. Antara lain penyakit yang ditakuti ini, penyakit kanker. Kiranya Tuhan memberkati kita.
kita tahu mengadakan pengobatan yang bagus, pencegahan yang bagus, sehingga kita tidak perlu memikirkan pengobatan yang terlalu rumit daripada kanker ini. Tuhan memberkati saudara dalam memelihara tubuh kita secara sehat dengan pola hidup yang sehat. Pemirsa, kita sudah mendengarkan bersama pembahasan mengenai proses terjadinya kanker dan pencegahannya. Dan itu sangat-sangat berguna untuk kesehatan tubuh kita. Dan satu hal yang saya dapat tadi, dokter, itu mengenai natural killer yang ada di dalam tubuh kita. Dan Tuhan sudah siapkan bagi tubuh kita untuk menangkal setiap virus, menangkal setiap bakteri yang masuk, yang akan merusak tubuh kita. Tetapi karena kita kadang kurang disiplin dengan 4 hal yang dokter katakan tadi, yaitu menjaga faktor lingkungan, tidur istirahat kita, dan makan makanan yang bergizi, yang bagus, dan apa yang satu tadi dok, stres. Kita harus jaga itu. Kadang kita kurang disiplin ya dok ya, sehingga hal-hal virus atau bakteri atau hal lain itu yang akan merusak tubuh kita lebih banyak masuk, sehingga itu natural killer di dalam tidak bisa menangkal, tidak mampu menangkal. Itu satu hal yang saya syukuri kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah siapkan itu untuk kita semua. Terima kasih banyak dok untuk pembahasan pada malam hari ini. Dan pemirsa, jika ada pertanyaan yang akan dijawab 2 minggu yang akan datang, boleh pemirsa tulis di live chat atau di kolom komentar. Nanti pada pertemuan kita 2 minggu yang akan datang, dokter akan menjelaskan atau akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Dan satu hal, kalau ada pemirsa merasa ingin pembahasan yang lain, boleh tulis juga di live chat atau di kolom komentar, supaya kami bisa dokter bisa membawakan pembahasan apa yang kira-kira pemirsa mau untuk dibahas. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pembahasan yang Dr. Evelyn Sutresman sudah bawakan untuk kami pada malam hari ini. Itu sangat-sangat berguna bagi kehidupan kami, sangat berguna bagi tubuh kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menjaga tubuh kami, sehingga kami sakit. Tetapi biarlah ya Tuhan, pada saat kami tahu bahwa ada natural killer yang dapat melawan setiap virus, bakteri, dan penyakit yang ada di dalam tubuh kita, dan kami mau disiplinkan kehidupan kita. Tuhan, kami dapat memperoleh tubuh yang sehat. Kami pakai tubuh kami yang sehat itu untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap pemirsa yang ada di rumah. Tuhan memberkati hamba-Mu Dr. Evelyn Sutresman, dan Tuhan memberkati setiap kami. Kami puji, kami kembalikan hormat kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Allah yang hidup. Amin. Amin. Demikian pemirsa, sampai kita jumpa pada 2 minggu yang akan datang.